Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu konsep penting dalam kimia, yaitu keseimbangan kimia. Siap? Yuk mulai! Coba bayangkan ketika kalian mendengar kata keseimbangan. Apa yang muncul di pikiran kalian? Imbangan? Sama berat? Atau tidak berubah? Secara umum, keseimbangan memang menunjukkan kondisi ketika dua hal bekerja dengan sama besar. Dalam kimia, keseimbangan terjadi ketika laju reaksi ke arah produk dan laju reaksi kembali ke reaktan berlangsung sama besar. Jadi, meskipun reaksi terus terjadi, jumlah zat reaksi dan produk tidak lagi berubah. Inilah yang disebut dengan keseimbangan dinamis. Di dalam kimia, kita mengenal dua jenis reaksi. Reaksi yang pertama, reaksi searah atau irreversible. Reaksi yang kedua, reaksi dua arah atau reversible. Reaksi searah atau irreversible hanya berlangsung dari reaktan menuju produk. Contohnya, pada pembakaran kertas. Sekali terbakar, tidak bisa kembali menjadi kertas. Ciri dari reaksi ini yaitu ditulis dengan satu arah panah. Yang kedua, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Yang ketiga, produk tidak dapat terurai menjadi zat-zat reaktan lagi. Yang terakhir, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Reaksi kimia yang kedua adalah reaksi dua arah atau reversible. Reaksi ini bisa berlangsung dari reaktan menjadi produk dan sebaliknya. Contohnya, air yang mendidih dan berubah menjadi uap lalu kembali menjadi air lagi. Ciri dari reaksi ini ditulis dengan panah dua arah atau panah dengan arah berlawanan. Ciri yang kedua, reaksi ke arah produk disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Dalam keadaan seimbang, sistem memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama, reaksi berlangsung secara dinamis. Ciri yang kedua, laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Ciri yang ketiga, konsentrasi reaktan produk tetap konstan. Dan ciri yang terakhir, terjadi dalam sistem tertutup. Terdapat beberapa jenis-jenis keseimbangan. Jenis yang pertama yaitu keseimbangan homogen, di mana terjadi ketika semua zat dalam reaksi berada pada fase yang sama. Jenis keseimbangan yang kedua yaitu keseimbangan heterogen, yaitu terjadi ketika zat-zat yang terlibat berada dalam fase yang berbeda. Untuk menyatakan keadaan seimbang secara kuantitatif digunakan tetapan keseimbangan, yaitu Kc dan Kp. Kc merupakan tetapan yang diperoleh berdasarkan konsentrasi. Dia hanya bisa berada pada fase aqueous dan gas. Sedangkan Kp merupakan tetapan berdasarkan tekanan. Dia hanya bisa pada fase gas saja. Hubungan Kc dan Kp dirumuskan sebagai berikut. Kp sama dengan Kc dikali RT dipangkatkan delta N, di mana R sama dengan nilainya 0,082 LATM per mol K. Sedangkan T merupakan suhu dengan satuan Kelvin dan delta N merupakan selisih koefisien reaksi. Keduanya membantu kita mengetahui seberapa besar arah kecenderungan reaksi. Selain itu,
terdapat juga rumus derajat disosiasi, di mana derajat disosiasi dilambangkan dengan alfa. Jadi, rumus dari derajat disosiasi adalah alfa sama dengan jumlah mol yang terurai dibagi jumlah mol awal. Rentang derajat disosiasi berada pada 0% sampai 100%, di mana 0% dianggap dia tidak bisa bereaksi, sedangkan 100% dia dianggap bereaksi. Hubungan antara reaksi yang timbul pada sistem keseimbangan dengan aksi yang diberikan dari luar dirumuskan dalam asas Le Chatelier. Asas Le Chatelier merupakan jika pada suatu sistem keseimbangan diberikan suatu tindakan atau aksi, maka sistem akan bergeser membentuk keseimbangan yang baru. Gangguan ini bisa berupa perubahan konsentrasi, perubahan suhu, perubahan volume, dan perubahan tekanan. Untuk perubahan konsentrasi, jika konsentrasi zat diperbesar, maka reaksi akan bergeser menjauhi zat tersebut. Namun, jika konsentrasi zat diperkecil, maka reaksi akan bergeser menuju zat tersebut. Untuk perubahan suhu, jika suhu dinaikkan, reaksi bergeser ke arah endoterm. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Kemudian perubahan yang ketiga merupakan perubahan volume. Jika volume diperbesar, reaksi bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Namun, jika volume diperkecil, reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Gangguan yang terakhir yaitu perubahan tekanan. Jika tekanan diperbesar, reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Sedangkan jika tekanan diperkecil, reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Baik, sampai di sini kalian sudah mempelajari apa itu keseimbangan kimia, bagaimana reaksi reversibel bekerja, faktor yang mengaruhi pergeseran keseimbangan, serta konsep ketetapan keseimbangan. Jadi ini termasuk simulasi P tentang reversible reaction, di mana simulasi ini terdiri dari di sini sebelah kanan ini adalah jumlah mol A, yang di sini adalah tanda panah dari reversible, dan sedangkan di sini jumlah mol sebelah kiri. Nah, di sini ada termometer, terus ini ada penggaris buat ukur tekanan nanti, terus ini juga bisa dinaik turunkan, terus ini adalah pembakar. Kalau kita dinaikkan di musuh api, kalau diturunkan di musuh es. Dan nanti yang di sebelah kanan ini merupakan jumlah mol, misalkan isi dari jumlah mol A, B, dan juga tentuin termometer atau suhunya. Nah, ini nanti misalnya ya kita coba jumlah molnya ini 50, ini jumlah molnya juga 50. Jadi akan muncul molekul kecil. Gimana molekul ini nanti? Nanti kalian bisa lihat ya di sini yang sebelah A karena dia lebih banyak dia akan melepaskan molekul-molekulnya, nanti dia akan berpindah di sebelah B atau di sebelah kiri. Nah, nanti dia juga di sebelah sini, di sebelah kanan itu buat melihat
jumlah mol dari kedua itu, dari produk maupun reaktan. Dan nanti akhirnya ya mereka akan seimbang, kedua-duanya akan seimbang. Ya, terus nanti kalau kalian mau mengukur suhu, kalau buat mempercepat keseimbangannya, kalian bisa menaikkan suhunya. Naikkan suhunya dan dia akan variasi ya, jumlah molnya ini di antara 25, 26, 27. Ya, terus kalau misalnya kalian mau mengukur tekanan, ini dinaikkan. Nah, kayak gini. Semakin dia tinggi berarti volumenya bakal semakin kecil. Coba. Nah, nanti kalian coba sendiri ya. Kalau kira-kira grafik kayak gini termasuk Endo atau EXO? Oh, Grafik kayak gini Endo atau EXO? EXO. Nah, karena dia reaksinya bolak-balik, berarti kalau kalian lihatnya dari kiri ke kanan EXO, kalau ke kanan ke kiri berarti Endo. Oke. Ini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya nanti kalian LKPD yang sudah ini, LKPD yang sudah ibu share, nanti kalian coba juga sendiri disesuaikan sama apa yang diberikan di LKPD, baik itu untuk mengaruhi konsentrasi, volume tekanan, volume suhu. Nah, kalian tinggal atur sendiri tiap kelompok. Kalau udah nanti ditulis seperti data pengamatan di LKPD. Dan setelah itu dibuat kesimpulan dari percobaan ini. Ya, lalu